Selanjutnya, mari kita saksikan kajian Sakofa Islamiyah bersama Ustaz Alif Bahtiar Al-Hafiz dengan tema Kemuliaan Bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fi din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah dari rumah Allah, dan kita berada di majlis yang mulia, majlisul ilm, dan kita berada di bulan yang mulia dan di hari yang mulia, yaitu Ashura 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini keberkahan dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poso danten niki nggih. Insyaallah, alhamdulillah. Kemarin puasa mboten? Alhamdulillah. Ibadah puasa ini niku ibadah ingkang mboten ketinggal. Nggih. Ibadah ingkang sifatipun abstrak. Tidak ada gerakan-gerakan tertentu seperti ibadah-ibadah yang lain. Dados tiyang siam niku rada angel katik pamer. Lek mboten kula tangleti wau, kula mboten ketonjone poso mboten. Ya. Amalan yang tidak bisa dipamerkan itu puasa. Ya. Kecuali dia cerita, aku saiki poso. Ya. Beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Salat, ada gerakan-gerakan tertentu yang disyariatkan. Ya. Ibadah umrah, ibadah haji, infak, sedekah, ada sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah. Lek poso mboten ketinggal. Ya, tidak ada yang tahu. Maka puasa ini adalah ibadah yang agung. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak Adam lahu, kembali kepada dirinya.
illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa adalah untukku dan aku yang memberikan balasannya. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada di bulan yang mulia dan berada di hari yang mulia, yaitu 10 Muharram atau Ashura. Mari sejenak kita merenung dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak peristiwa terjadi di 10 Muharram. Naminipun Ashura adalah 10 Muharram. Maka banyak di dalam Islam peristiwa-peristiwa terjadi, peristiwa-peristiwa besar terjadi ngiten Asyura niki 10 Muharram. Lek sasi Jawane napa? Syura. Syura mboten asal napa-napa nggih? Nggih. Ya. Ya. Bulan yang mulia dan kita saat ini berada di hari yang mulia, 10 Muharram. Di antara kemuliaannya, ya, maka orang-orang jahiliyah zaman dahulu, gitu, orang-orang Quraisy itu berpuasa di 10 Muharram. Bahkan orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Rasulullah sebelum hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, beliau berpuasa di Asyura, di 10 Muharram. Artinya banyak ini umat yang begitu mengagungkan Asyura, 10 Muharram. Ya. Sedangkan hari ini adalah hari yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling tidak dari sekian banyak kisah-kisah besar terjadi di Asyura, ada 2 peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Ada peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Yang disebut pada 10 Muharram adalah hari dimenangkannya kebenaran, ditolongnya ahlul haq, dikalahkannya kebatilan, dan dibinasakannya ahlul batil. Niku ten Asyura 10 Muharram. Ya. Maka dalam satu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau saat datang ke Madinah. Jadi orang Quraisy dulu terbiasa puasa 10 Muharram. Maka Rasul berpuasa di Asyura. Ya. Di saat kemudian beliau pergi ke Madinah. Ya, dalam hadisnya dikatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu sampai di Madinah melihat orang-orang apa? Orang-orang Yahudi berpuasa, yasumun. Ya. Maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di Asyura. Faqala ma hada? Kanjeng Nabi berkata, apa ini? Ya. Qalu hada yaumun salihun. Ya, ini adalah hari yang suci, adalah hari yang baik, hari yang saleh. Hada yaum, pada hari ini diselamatkannya Allah Bani Israel min aduwihim, dari musuh-musuhnya. Fasamahu Musa, Musa berpuasa pada hari ini. Qala, maka Rasul mengatakan
fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Hei Bani Israel, wahai Yahudi, saya lebih berhak kemudian, ya, saya lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Fasamahu, maka Rasulullah SAW berpuasa di Madinah, wa amara bisiyami, dan saat itu memerintahkan semua sahabat untuk berpuasa di Asyura, di 10 Muharram. Dalam riwayat yang dikatakan, hari ini adalah yaumun azim, hari yang agung, yaumun azim. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya Bani Israel. Wa gharraka Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun. Ditolonglah Bani Israel. Kemudian Musa berpuasa syukran lillah, sebagai rasa syukur kepada Allah. Fanahnu nasumuh, ya, maka Rasul mengatakan, maka kami berpuasa, ya. Maka kemudian ada pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti puasa kita menyamahi puasanya orang-orang Yahudi? Maka beliau mengatakan, kelak nanti di tahun yang akan datang, saya akan berpuasa di Tasu'a, di 9 Muharram. Untuk apa? Khaliful Yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Paling tidak ada 2 kisah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya buka kisah dengan para ulama menyebutkan pada hari ini ditolongnya kebenaran, dimenangkannya ahlul haq, dikalahkannya ahlul batil, ya. Maka perseteruan antara hak dan batil itu akan terus ada sampai hari kiamat. Terus wonten tiyang ingkang naminipun Hizbullah, golonganipun Allah, junudullah, tentara-tentara Allah. Dan ada lawannya Hizbus Syaitan, golongane syaitan. Junudus syayatin, tentara-tentara syaitan yang terus mengganggu keberadaan orang beriman. Maka mari sejenak kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kehebatan Musa alaihi salam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kisah, nggih. Terus kalau jangan sampai lek maos Quran, kita akan dapati banyak kisah Musa yang diulang dalam Al-Quran. Nabi Musa itu diulang sebanyak 136 kali. Termasuk salah satu dari ulul azmi minar rusul. Nabi ingkang banyak disebut namanya dalam Quran, Nabi Musa. 136 kali. Berarti ada sesuatu. Ada hal yang mesti kita tangkap dan kita faham. Maka dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Bagaimana Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatnya. Maka dalam ayat dikatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa kata Allah? Sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Maka setiap umat generasi ini ada rasul, ada utusan Allah. Apa tugasnya? Ani'budullaha. Ya. Untuk memerintah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan hamba Allah dari peribadatan kepada berhala, kepada syaitan, ya, untuk kemudian beribadah hanya kepada Allah. Ya, maka pada setiap umat ini ada nabi dan rasul yang diutus. Nah, Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi kalau kita baca kisahnya, ya, bagaimana Musa ini memang, ya,
skenario Allah Subhanahu wa taala ya, di saat diramalkan bahwasanya kekuasaan Fir'aun ini akan hancur ya, oleh seseorang yang lahir dari Bani Israel. Maka saat itu Fir'aun mengiklankan, membuat pengumuman dan memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir tanpa terkecuali. Ada bayi laki-laki lahir, bunuh, jangan sampai mereka besar ya. Anda lihat sekarang di Gaza, pembantaian tidak kenal usia. Anak kecil tidak boleh besar karena dianggap mereka akan menjadi kekuatan dan memusuhi mereka ya. Pembantaian massal tidak dilihat, tidak, perempuan nggak boleh melahirkan ya. Anak kecil tidak boleh besar. Harapannya apa? Agar hilang ini generasi ya. Tapi Allah ya, khairul makirin wa makaru wa makarallah ya kan. Mereka seakan-akan ingin menipu Allah, memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih. Allah yang akan terus menyalakan menyempurnakan cahayanya ya. Allah yang akan menghidupkan agama ini di saat semua orang-orang kafir berusaha untuk mematikan cahaya Allah. Maka bagaimana skenario Allah berjalan ya, dilindunginya Musa sampai kemudian dibesarkan di istananya Fir'aun ya. Cerita ini cukup panjang sampai kemudian Fir'aun ini ingin menghabiskan Bani Israel ya. Tidak tahan dengan derita yang kemudian dialami oleh Bani Israel. Akhirnya kemudian Allah memerintahkan siapa? Musa dan Bani Israel untuk pergi meninggalkan Mesir. Hijrah. Kenapa? Karena intimidasi, karena pembunuhan, ya, penyiksaan, macam-macam dilakukan. Ya. Sampai kemudian Allah memerintahkan Musa untuk pergi. Ya. Maka kepergian Musa ini sebenarnya sudah tercium, gitu ya. Jadi nanti hati-hati, mereka jangan-jangan pergi. Ya, dalam satu kisah dikatakan kalau Musa dan pengikutnya ngejar mesti kena. Tapi sekali-kali masya Allah, takdir Allah luar biasa. Ya, makar Allah lebih hebat dari makarnya manusia ini. Ya. Maka tersiar kabar Musa ini akan pergi sama kaumnya, mau lari. Ya. Maka Fir'aun mengatakan biarkan mereka. Mereka jalan kaki. Ya. Kita lihat tentunya bagaimana Bani Israel, bagaimana kekuatan Fir'aun dengan bala tentara yang hebat, kendaraan yang luar biasa, kuda, semuanya lengkap. Biarkan mereka pergi. Kita akan kejar mereka pagi hari saat ayam berkokok. Ya. Masya Allah. Begitu pagi hari, boten-boten PT ingkang keloro. Ya. Ditunggu-tunggu karena PT muni katanya. Di saat pagi itu banyak kerabat-kerabat tentara, keluarganya yang meninggal. Mereka sibuk ngurusi jenazah. Ya. Sampai kemudian waktu matahari terbit, mereka baru bergerak. Ya, dikejar. Ya. Dalam satu firman Allah dikatakan, "Falamma tara al-jam'an." Ya. Begitu Fir'aun dan pengikutnya, bala tentaranya ini melihat kumpulan pasukan pengikutnya Musa, Bani Israel, itu kurang lebih Musa membawa 600.000 Bani Israel, 600.000 pergi keluar. Qala ashabu Musa, maka seketika itu pengikutnya Musa mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kan lihat ya bagaimana kepulan debu ya pasukan mengejar ini. Seakan-akan Bani Israel sudah putus asa. Ya Musa, inna lamudrakun. Kita akan disusul wahai Musa, bagaimana ini? Kita akan mati semua. Qala, ini Nabi ya, selalu memberikan ketenangan, gitu ya. Qala kalla. Musa mengatakan sekali-kali tidak wahai Bani Israel.
Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan khawatir. Inna rabbi sayahdin. Robku akan memberikan petunjuk. Ya, mirip kisah sinten Sayyidina Abu Bakar ya, saat di gua Thur, ya kan? Waktu dikejar sama orang Quraisy. Ya. Mustahil bisa tidak terlihat, itu nggak bisa, mesti dilihat. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, kalau mereka melihat ke arah bawah kita, mereka akan melihat kaki kita. Dan kita akan mati di sini." Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini harus kasih kabar gembira ya. Jadi ada kabar sedih, malah sedih-sedih no gitu ya. Sabar, harus gitu. Sabar, insya Allah. Ya. Jadi bagaimana Nabi ini datang membawa kabar gembira terus, walaupun ujian terus datang. Apa kata Musa? Kalla inna rabbi inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Nah, di saat ini sudah dikejar, Anda bayangkan ya, lihat ke arah kanan gunung tinggi, ya. Arah kiri gunung, depannya lautan. Ya. Akan kita dapati banyak pertolongan-pertolongan Allah itu datang di saat kondisi yang tidak mungkin. Ya, wis mentok, wis kemana coba? Gak ada jalan, mau lari ke gunung gak mungkin, tebing tinggi, sebelah kanan, sebelah kiri, depan lautan, belakang pasukan, pasrah kan? Ya kalau ini pakai naluri logika manusia, wis mati wae ini. Lebih laut seperti ini. Ya, diteliti dalam ada seorang arkeolog, ya, itu memberanikan diri untuk nyelam di Laut Merah. Ini kisah ini ada disebutkan. Ya. Di saat nyelam itu menemukan roda-roda kereta tempur, ya, dan tulang belulang manusia. Terus oleh arkeolog itu dia punya ilmu bisa membaca berapa usia peninggalan ini. Misalnya kalau ada candi, ada peninggalan yang terkubur, itu bisa dihitung usianya ini berapa. Nah setelah dihitung tulang-tulang manusia ini, usianya 3.500 tahun. Persis peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun di Laut Merah. Ya, jadi roda-roda ditemukan. Ada satu roda yang unik, itu punya 4 jeruji, jerujinya emas. Ya. Bayangkan, ya, orang dulu lebih besar dari orang sekarang. Ya. Sekarang emas sak gram itu larang ya. Iku ruji lek roda nih sak mini misalnya gitu. Ruji nih emas, pirang kilo mas. Itu dianggap itulah keretanya tuannya siapa? Firaun. Ditemukan itu, usianya persis 3.500 tahun kurang lebih. Ya. Nah, berapa kedalaman laut itu? 1.500 meter kedalamannya. Ya. Dari arah samping 800, ya, ke arah Mesir 900 dari arah Arab. Wallahu alam, jalan yang ditempuh 7 km, ya, yang di laut yang terbelah 900 meter. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa auhayna ila Musa anidrib bi 'asakal bahr. Ya kalau dilihat tongkat ini, apalah tongkat artinya itu ya? Tapi karena perintah Allah, dia menjadi wasilah. Apa? Fa auhayna ila Musa anidrib bi 'asakal bahr. Ya kan? Sudah mentok gak ada pertolongan, lari mati, diam mati memang gak ada lagi. Gak ada jalan keluar. Di saat itu Allah perintahkan, fa auhayna, kami wahyukan kepada Musa. Pukulkanlah tongkat itu di lautan. Dipukulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air ini terbelah
selebar 900 meter. Yang dilalui 600.000 orang Yahudi, kalau dihitung kurang lebih membutuhkan 4 jam nyabrang. Maka dikatakan dalam ayat fanfalaqa, maka air itu terbelah, fakana kullu firkin kattaudil azim. Jadi belahannya itu ya, itu seperti gunung. Betul-betul lautan ini kering, enggak ada airnya. Bayangkan ya. Ya kalau kita mukul banyu sak piro, kita bawa tongkat ya. Mukul sekuat-kuat gini paling ada gelombang kecil. Buat terbanter. Ini laut 1.500 kedalaman. Ya, istilahnya mukul sekuat apa manusia sih bisa membelah lautan dengan air demikian luar biasa dahsyatnya. Kalau kita bawa tongkat mukul apa senang gini apa air itu ya. Tek gitu tak ya. Laut terbelah. Ya, dalam riwayat Mufasir menyebutkan kemudian terbentuk ada 12 pintu yang dilalui oleh suku-suku Bani Israel. Betul-betul luar biasa. Ya. Begitu mereka mau sampai, ya, Musa sudah nyabrang. Ini kekuatan luar biasa. Itu sampai nyabrang, ingin dikembalikan lagi. Ditahan oleh Allah, jangan. Biarkan Fir'aun masuk ke dalam mengejar kalian. Fir'aun kan juga bingung gitu ya. Wah ini biaya. Ya, tapi karena dia ini sombong. Saking sombongnya Fir'aun ini. Kan banyak dikatakan dalam Quran. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Malakum min ilahin ghairi. Kalian tidak punya Tuhan kecuali aku. Hebat Fir'aun. Iblis saja gak pernah ngaku Tuhan. Iblis gak pernah ngaku saya ini Allah. Gak ada itu. Saking sombongnya dia ngaku saya ini Allah, saya Tuhan kalian. Ya, lihatlah sungai-sungai mengalir di bawahku. Saya punya neraka, saya punya surga. Saya Tuhan. Ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin jaim ya. Fir'aun jaga image. Ya, gengsi ya, sudah dituhankan oleh kaumnya, katanya nyebrang rawani. Ya. Apa kata kaumnya apa? Bukan kamu maha kuasa wahai Fir'aun. Ya. Loh dia mau maju itu tidak berani, lihat air sedemikian luar biasa, kering. Mau maju tidak, namanya pemimpin ya. Biasanya pemimpin kan carry-carry ya. Jenderal di belakang, anak buah dipakai kisik, maju sih om. Ayo. Enggak, kaumnya ya pintar juga kayaknya. Katanya kamu Tuhan. Ya. Katanya kamu maha kuasa, kamu dulu yang masuk. Karena Fir'aun gengsinya luar biasa. Jaimnya luar biasa, masuk itu. Diikuti oleh bala tentaranya. Ya. Begitu masuk, semua berapa jumlah pasukannya? Kurang lebih 1.200.000 orang. Ya. Masuk, kemudian Allah perintahkan Musa untuk memukul lagi lautan itu. Dan air itu tertutup. Ya. Anda tahu apa yang diucapkan oleh Fir'aun? Kafir-kafirnya Fir'aun itu waktu mau mati syahadat jangan ya. Maka malaikat gak ridho. Dalam satu riwayat disebutkan Jibril gak ridho sampai nanti Allah ngampuni itu ya. Dalam riwayat Jibril ngambil tanah dari laut disumpal ke mulutnya ya. Apa kata Fir'aun? Dalam riwayat banyak, dalam Al-Quran dikatakan ya, aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya mengetahui, itu udah mau mati, udah tenggelam. Ya. Saya mengetahui, saya beriman kepada Tuhan, Rob yang diimani oleh Bani Israel. Malaikat Jibril, waduh, gila, taubat Allah beri rahmat, kayak gak ridho Jibril itu ya. Ya. Karena saking gitulah ya, betapa rusaknya Fir'aun. Ya, ngaku Tuhan, sombongnya luar biasa. Akhirnya apa? Jibril ini mengambil laut dari pasir dari laut disumpal mulutnya. Harapannya biar dia tidak bisa taubat. Ya. Karena taubat Allah ngampuni, kayaknya cemburu Jibril itu. Ya bisa saja Allah ampuni loh. Allah Maha Rahmah. Ya kan?
Loh, taubat, pintu taubat terus terbuka sampai hari kiamat. Bagi orang yang mau taubat, dibuka pintu taubat. Dan Allah sangat senang melihat taubat hambanya. Sampai dalam satu hadis dikatakan, seandainya manusia ini hidup tidak ada yang istighfar, tidak ada yang taubat, karena tidak pernah berbuat dosa, Allah akan binasakan kaum ini. Allah akan ganti kaum yang baru, yang mereka berbuat dosa, buat maksiat, banyak salah. Tapi di malam hari mereka menangis, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi Allah bisa ampunkan itu Fir'aun karena rahmatnya Allah. Tapi Jibril enggak ridho. Disumpal supaya enggak bisa syahadat. Gitu ya. Namun dia mengucapkan kalimat ya, pasrahnya itu dia beriman, nyawanya sudah di sini, tenggorokan, di kerongkongan. Maka ada satu hadis yang menyebutkan inna taubatal abdi, ya, taubat seorang hamba, ya, akan diterima oleh Allah malam yugharghir. Taubat itu akan diterima oleh Allah selama nyawanya belum di sini. Ya, Fir'aun sudah di sini nih, sudah di atas nih. Maka ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada hikmah. Tentu tenggelamnya Fir'aun tidak diketahui. Ya. Fir'aun ini hidup apa mati kan gitu ya. Maka ada hikmah. Allah berfirman, al-yawma nunajjika bibadanika litakun liman khalfaka ayah. Pada hari ini wahai Fir'aun, aku selamatkan kamu. Aku selamatkan badanmu supaya enggak hancur, enggak tenggelam, enggak hancur. Ya. Akan menjadi pelajaran bagi orang yang datang kemudian setelahmu. Ya kan? Maka tiba-tiba dihadirkan jenazahnya oleh Allah. Utuh. Ya. Supaya apa? Supaya Musa yakin. Seperti Ibrahim kan pernah juga tanya kepada Allah kan, bagaimana sih Allah menghidupkan orang mati? Bagaimana? Maka Ibrahim berani bertanya kepada Allah. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, kenapa? Bagaimana engkau menghidupkan orang mati ya Allah? Maka Allah katakan apa? Qala awalam tu'min. Apakah kamu enggak percaya wahai Ibrahim? Qala walakin liyatma'inna qalbi. Supaya saya lebih mantap imannya, lebih yakin lagi. Maka Allah membuat permisalan, ya, bagaimana burung dicincang kemudian dipanggil dan hadir kembali. Seperti itu Musa. Tatkala lihat Fir'aun kok enggak ada, mati tenggelam, Musa belum yakin. Maka diyakinkan, ditampakkan jenazahnya. Dan Allah katakan al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Jadi ada orang-orang Eropa saat itu ya. Nah, sekarang kan dimuseumkan di Mesir. Ya. Betul-betul padahal usia sudah berapa ribu tahun. Ya. Masih berbalut kulit walaupun kering. Ya. Maka orang-orang peneliti, karena peristiwa besar ini tidak tertulis dalam kitab-kitab umat terdahulu, kecuali dalam Al-Quran. Maka akhirnya mereka mencari tahu apa benar. Ternyata benar. Ya. Sampai kemudian jenazahnya Fir'aun ini dibawa ke satu negara, diteliti. Ternyata kandungan garamnya tinggi. Berarti menunjukkan dia mati memang tenggelam. Ya. Dia mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peristiwa dalam sejarah yang luar biasa. Makanya ulama menyebutkan 10 Muharram adalah 10 dihancurkannya kebatilan, dimenangkannya ahlul haq. Ya. Walaupun kita dapati ya, kemenangan itu akan selalu ada. Walaupun terkadang satu sisi diawali dengan ujian-ujian. Ya kan? Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya di saat kita punya banyak masalah, insya Allah ada kemudahan setelahnya. Ya, kan janji Allah, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang saleh. Tapi diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibrah, pelajaran ya dari kisah ini
Yang pertama adalah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya, waktu-waktu terbaik untuk bertaubat kepada Allah. Terutama 10 Muharram ini. Ya, kan fadilahnya ahtasibu kata Rasulullah, saya berharap kepada Allah 10 Muharram ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan musim-musim tertentu, amalan-amalan tertentu yang bisa menghapuskan dosa, mendatangkan banyak kebaikan. Ya. Dan ini ahlul ilmi harus tahu mana waktu-waktu istijabah dalam berdoa. Ya, mana tempat-tempat yang mulia yang kalau kita hadir mendatangkan pahala dan keberkahan. Ya, Allah sebutkan itu. Ada kemuliaan zaman, waktu. Ya, ada kemuliaan tempat. Tapi perlu diingat, kesucian tempat tidak lantas mensucikan pelakunya. Ya, misal Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, salat di dalamnya 100.000 pahalanya. Mekah tempat yang suci, Madinah tempat yang suci, Masjidil Aqsa tempat yang suci. Apakah lantas mensucikan pelakunya? Tidak. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Abu Jahal lahir di Makkah, Abu Lahab lahir di Makkah. Gitu. Tapi apa mereka menjadi orang beriman, menjadi orang mulia? Tidak, karena tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada hari-hari yang mulia. Dari satu minggu ada Yaumul Jum'ah misalkan. Ada Yaumul Isnin wal Khamis, hari diangkatnya amal. Ya. Dalam bulan ada satu ungkapan dari ulama, ada apa namanya al-ashr, 10 yang diutamakan. Yang pertama 10 akhir Ramadan, ya, 10 awal Dzulhijjah, 10 awal Muharram. Karena dalamnya ada amal-amal yang utama. Ya. Jadi ulama mengutamakan 10 hari. Yang pertama 10 akhir Ramadan, ya. 10 awail Dzulhijjah, 10 awail Al-Muharram. Ya. Ini yang diutamakan. Ya. Sampai ada seorang ulama waktu dia safar pas puasa 10 Muharram. Ya. Ditanya, "Wahai Syekh, kok Anda enggak membatalkan puasa padahal Anda safar? Soalnya kami dapati Anda membatalkan puasa saat Anda safar di Ramadan karena perjalanan yang cukup jauh." Ya. Apa kata ulama ini? Kalau saya meninggalkan Ramadan karena uzur bisa diganti. Tapi kalau 10 Muharram yafut, 10 Muharram pergi. Gitu ya. 10 Muharram pergi. Ya, hilang. Ya. 10 Muharram pergi, Ramadan bisa diqadha. Asyura yafut, dia akan hilang begitu saja. Ya. Dan ini Allah ciptakan mawasimut ta'ah. Dalam ada keutamaan waktu, keutamaan zaman, ya, itu ada, ya. Dalam setahun ada bulan Ramadan, ada Muharram, ya. Puasa terbaik adalah setelah Ramadan Al-Muharram, ya. Jadi kita boleh berpuasa memilih di situ, ya. Jadi tidak ada amal-amal tertentu yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan-bulan yang mulia, membaca Al-Quranul Karim, berpuasa di bulan-bulan itu, ya, itu yang dianjurkan. Nah, yukaffiru dzunub, menghapuskan dosa, iya. Tapi dosa-dosa kecil, bukan kabair, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar dengan taubatan nasuha. Ya, jadi salat yang dilakukan taharah, ya, taharah, bersuci menggugurkan dosa, iya. Salat, siyam Ramadan, naam. Tapi kesemuanya adalah as-saghair. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa-dosa besar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang nasuha. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah
Dalam penggalan sabda Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian menghormati Musa. Ya. Orang Yahudi, ya, sebagian mendustakan Musa. Ya. Ada yang mengikuti Musa, ada yang mendustakannya, Bani Israel. Ya. Maka Rasul mengatakan, ana haqqu bi Musa minkum. Kenapa? Karena Nabi yang pertama, Adam alaihissalam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu risalah yang datang semuanya dari Allah. Yakhruju min mishkatin wahidah, satu sumber yang sama. Ya. Maka para nabi ini mewariskan kebaikan-kebaikan. Ya. Nabi dijaga nasabnya oleh Allah. Tidak ada nabi yang lahir dari hasil perzinahan. Walaupun keadaan mereka jahiliyah, tapi mereka mengagungkan pernikahan. Nabi dan Rasul ada pilihan Allah. Ya. Bukan pilihan manusia. Boten sakit kalau panjenengan aku tak ngakai-ngakai amal pengin jadi nabi. Enggak bisa. Ya. Nabi itu pemberian Allah. Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah pilih mana yang terbaik di antara hamba-hamba ini dipilih menjadi nabi. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpinnya para nabi. Maka boleh katakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Ya. Maka setiap nabi dan Rasul adalah mereka menyeru kepada kebaikan. Ya. Maka di saat pada zaman Nabi, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa suhuf, lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu yang turun kepada Musa. Di saat Nabi sudah menjadi Nabi, Rasul sudah menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka begitu kanjeng Nabi melihat lembaran dibawa oleh Umar ibn Khattab, kemudian Rasul berkata, wahai Musa apa itu? Wahai Umar apa itu? Ini adalah lembaran suhuf Musa dan Ibrahim. Tinggalkan itu wahai Umar. Wallahi lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup hari ini beserta kalian, bersama kalian, dan risalah sudah diturunkan kepadaku, maka wajib bagi Musa meninggalkan syariatnya dan mengikuti syariatku. Ya. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala turun kepada para nabi, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Taurat, Injil, kitab-kitab samawi berbicara tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi itu dalam ayat kan dikatakan, ya, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Jadi orang Yahudi itu mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak mereka sendiri. Karena ayat-ayat bertebaran berbicara tentang Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi penutup, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena bab kesombongan itu, mereka menolak. Kenapa? Karena bukan dari Bani Israel. Ya, karena Nabi Muhammad keturunan dari Ismail. Ya. Yakub melahirkan Israel. Ya. Ada 12. Maka di Bani Israel. Kanjeng Nabi dari Ismail. Makanya Nabi Ibrahim ini kan diaku oleh semua agama. Oleh 3 agama besar. Ya. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi. Agamanya Yahudi. Orang Nasrani, Ibrahim itu Nasrani. Kan dibantah oleh Allah. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi beliau seorang muslim yang hanif, ahli tauhid. Ya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim terkenal bapaknya para nabi. Ya, Yahudi dan Nasrani sangat menghormati Ibrahim. Karena dianggap ya itu memang bapaknya para nabi. Para nabi dilahirkan banyak dari Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka Rasul lahir dari keturunan Ismail alaihissalam. Ya,
Maka akhirnya beliau dilahirkan di Makkah. Yang memang bukan dari jalur Israel. Maka akhirnya apa? Dibantah, ditolak. Ya. Makanya banyak dulu orang-orang Salman Al-Farisi ya, yang kemudian mengkaji, melihat, membaca kitab-kitab itu, tanda-tanda itu dibicarakan. Begitu sampai di Makkah, diketahui ciri-cirinya sama. Ya, di antaranya beliau tidak mau menerima hadiah. Ya, beliau menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Beliau punya wujud demikian, tanda demikian, terbaca. Dan itu diketahui mereka beriman. Ada pendeta Buhaira, ya, ada Waraqah bin Naufal yang mengatakan kalau saya diberi umur panjang dan saya mendapatkan beliau sudah menjabat risalah, saya akan beriman kepadanya. Ya. Jadi Islam ini ahaku bi Musa dari Bani Israel. Ya. Karena Yahudi akan menjadi baik kalau dia beriman. Ya. Karena sejatinya Taurat mereka berbicara tentang tauhidullah. Ya. Nggak ada mengambil anak, menganggap Allah punya. Bani Israel menganggap Uzair ibnullah. Kenapa? Karena dianggap Uzair hafal Taurat. Ya. Saat itu orang Yahudi nggak ada yang hafal Taurat. Ada anak kecil lahir hafal Taurat. Maka dianggap, ini anak Allah. Uzair ibnullah. Ya. Orang Nasrani menganggap siapa? Isa ibnullah. Isa anaknya Allah. Ya. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maha suci Allah dari punya anak dan punya keluarga. Tidak. Makanya ahlul Quran dikatakan ahlullahi wa khasatuh. Keluarganya Allah. Tapi bukan anak, bukan keturunan, keluarga. Maknanya Allah punya keturunan, Allah punya istri, punya anak. Tidak. Tapi mereka adalah ahlullah, adalah orang yang dispesialkan oleh Allah. Tidak sebagaimana yang dianggapkan orang Yahudi, Uzair anak Allah. Ya, Isa anak Allah. Orang jahiliyah menganggap malaikat banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Orang jahiliyah dulu menganggap malaikat itu anak perempuan Allah, banatullah. Semuanya dibantah oleh Allah. Ya. Bantahan yang menunjukkan Allah zat yang satu, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Allah menciptakan langit sendirian. Tidak ada sesuatu yang turut serta berkongsi ikut menciptakan langit dan bumi, tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasul mengatakan nahnu haqqu bi Musa minkum. Ya, kami lebih berhak ya untuk mengagungkan, untuk menghormati Musa daripada kalian. Musa ini siapa? Satu istilah nasabnya nyambung ya. Dia Rasul, saya seorang Rasul. Termasuk salah satu ulul azmi, Rasulullah ulul azmi minar rusul. Ya. Musa diistimewakan dengan sebutan Kalimullah, yang diajak bicara dengan Allah. Ibrahim punya julukan, dimuliakan dengan Khalilullah. Termasuk Rasul adalah Khalilullah. Ya. Artinya apa? Kalian akan baik kalau beriman kepada saya, kata Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi apa? Mereka Yahudi yang benar kalau dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kan kisah-kisah itu banyak diulang. Karena menunjukkan apa? Kengeyelan orang-orang Yahudi. Ya. Anda lihat setiap ada gencatan senjata, perdamaian, siapa yang mulai? Yahudi lagi. Gitu. Anda lihat kemarin waktu baru-baru ini kan diserang sama rudalnya Iran. Ya kan? Rumah sakit hancur, tempat ibadah hancur. Apa yang mereka share di media sosial? Lihat ini, rudal-rudal ini tidak membunuh pejuang-pejuang kami, tapi yang dibunuh rumah sakit, yang dibunuh tempat ibadah. Lalu mereka nggak ngerti, yang mereka hancurkan di Palestina itu apa? Ya, mereka bunuh anak-anak kecil kami. Ya, dia selalu apa? Melindungi diri dari sesuatu yang dia perbuat lebih besar daripada itu. Ya, lihat mereka rudal-rudal ini membunuh anak-anak kecil kami, membunuh perempuan-perempuan yang tidak berdosa, merusak tempat ibadah kami, merusak rumah sakit. Lihat ini, lihat semuanya. Dia nggak pernah ngaca. Yang kalian bantai di Gaza itu siapa? Yang dihancurkan apa? Itulah Bani Israil, karakter sifatnya gitu ya. Licik, ya, pintar nipu, nah gitu anaknya. Pintar bohong. Itu ciri khas yang diwariskan memang dari dahulu. Berapa banyak nabi yang kemudian dibunuh oleh kaumnya Bani Israil. Ya. Sampai mereka nipu Allah,
sampai minta makanan dari surga dikirim sama Allah dari langit, diturunkan. Mereka juga akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukti yang kemudian mereka ingkari, ya. Baik. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah daripada kisah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Artinya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita ini berada di jalan Allah, kan kita hidup. Alhamdulillah Allah kenalkan agama. Alhamdulillah. Kita didekatkan dengan majelis ilmu. Alhamdulillah. Kita dikenalkan dengan Islam. Alhamdulillah. Ya. Dinamika kehidupan ini luar biasa. Ya. Ini memang kehidupan, gitu ya. Dan kita diuji, maka dikatakan dunia darul ibtila. Dunia ini adalah tempat di mana manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian itu datang dengan berbagai macam gambaran, kekurangan harta, hilangnya jiwa, ya, hilangnya seseorang yang kita cintai, gitu ya. Banyak ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita dihinakan, dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Ini adalah satu dari sekian banyak ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama seorang beriman kembali kepada Allah, ya, maka Allah yang akan memberikan pertolongan. Itu janji Allah. Ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kita lihat banyak peristiwa sejarah Islam terjadi. Ya. Ujungnya Allah menangkan. Rasulullah SAW, Anda lihat dalam sejarah betapa dahsyat ujian yang didapatkan pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasul perintahkan sampai untuk hijrah ke Habasyah 2 kali. Hijrah dari Makkah ke Madinah menempuh jarak ratusan kilometer. Sampai diriwayatkan begitu sampai di Madinah, kaki sahabat hancur karena melewati padang pasir yang panas, tebing-tebing yang curam. Ya. Akhirnya Allah berikan kemuliaan adanya Fathu Makkah, ada kemenangan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi artinya hidup ini harus ada pengorbanan. Ya. Tidak mungkin ujuk-ujuk nikmat kebaikan, tidak. Ya. Orang pun nggak masuk surga kalau nggak bisa hidup dulu. Makanya pujian Allah kepada ahlul jannah dalam satu ayat Quran dikatakan, kulu washrabu hani'an. Wahai ahli surga, kulu, makanlah kalian di surga ini. Washrabu, minumlah. Hani'an, keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Apa sebabnya? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini semuanya ada, diberikan karena usaha kamu tatkala kamu dahulu berada di dunia. Ya. Fadunya mu'abbarun ilal akhirah. Dunia ini adalah wasilah untuk sampai kepada akhirat. Ya. Ini beberapa pelajaran penting ya dari kisah tadi yang kita sampaikan. Saya singkat, peristiwa besar kedua adalah terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Maka Asyura ini ada satu istilah, ya, merupakan hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Syiah. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Husain yang terbunuh, mereka kemudian, ya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk simpati, iba, maka mereka memukul-mukul tubuh mereka, ya, melukai badan mereka, bahkan pun anak-anak mereka, semuanya sebagai bentuk, ya, simpati, menghormati Husain atas terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Tentunya kisah ini cukup panjang, ya. Jadi artinya kita lihat bagaimana saat Rasulullah SAW meninggal
ya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tampuk kepemimpinan ini kan diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isyarat itu banyak ya. Isyarat beliau sering disebut, kemudian sampai disuruh ngimami. Jadi terpilihnya isyarat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu banyak isyaratnya. Ya. Ditunjuklah oleh Rasulullah SAW. Ya, saat itu kemudian sahabat sepakat, Abu Bakar Anda harus memimpin kami. Karena isyaratnya dari Kanjeng Nabi. Ya. Begitu Abu Bakar menjelang wafatnya, beliau menunjuk orang terbaik. Setelah beliau siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau memimpin 10 tahun sekian bulan. Saat beliau terbunuh oleh siapa? Abu Lu'lu al-Majusi, ditikam, ya, di mimbar beliau waktu salat subuh ditikam. Jadi Abu Lu'lu ini sembunyi di mimbar, beliau salat dibunuh. Karena beliau pernah berdoa, Umar bin Khattab pernah doa gini, ya, Allahumma inni as'aluka syahadah, ya Allah, saya meminta agar engkau berikan aku mati syahid di negeri nabimu, di Madinah. Allah ijabah, beliau dibunuh oleh al-Majusi. Begitu beliau terluka, ya, beliau senang. Kenapa? Karena yang membunuh bukan orang Islam, orang Majusi, penyembah api. Ya, dibunuh. Nah, saat beliau terbunuh, musyawarah sahabat, terpilihlah Utsman ibn Affan. Ya, memiliki banyak keutamaan. Ya, di antaranya beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, tatkala Ruqayyah Ummu Kulsum meninggal, Rasul mengatakan, seandainya saya punya anak perempuan lagi, akan saya nikahkan dengan Utsman ibn Affan. Ya. Beliau punya manaqib, kebaikan yang disebut oleh Nabi. Malaikat ini kalau ketemu Utsman malu, sungkan, karena orangnya baik sama orang. Ya, orangnya baik. Sampai beliau dibunuh oleh Khawarij. Ya, dikepung rumahnya oleh 2000 orang. Ya, beliau nggak mau keluar. Ya, di saat para sahabat membantu, biarkan saja. Beliau tetap baca Quran. Hanya beliau dibantai di situ, dibunuh, sampai kemudian darahnya muncrat bahasanya itu ke Quran yang dibaca. Dalam masalah itu terpilih Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kepalanya, dan seterusnya, sampai kemudian dipilihlah Hasan. Ya, maka Hasan dan Husain ini adalah cucu yang sangat disayang oleh Nabi. Kenapa? Karena laki-laki. Ya. Rasulullah tidak punya anak laki-laki kecuali Ibrahim saat meninggal saat bayi. Beliau punya cucu dari Fatimah radhiyallahu anha, lahir 2, Hasan dan Husain. Gitu ya. Jadi saking sayangnya beliau pernah menghentikan khutbahnya saat Hasan dan Husain datang terjatuh-jatuh karena kepanjangan pakaian. Sama Rasul turun dari mimbar, digendong sama Kanjeng Nabi, dibawa ke mimbar, beliau lanjutkan khutbahnya. Pernah dalam satu riwayat saat Nabi sujud, ya, beliau sujud lama sekali. Gitu ya. Sampai sahabat ada yang lihat-lihat gini. Kalau lama sujud kenapa ya Rasulullah? Saat itu cucunya beliau nguter-nguteri kakeknya. Gitu ya. Begitu selesai ditanya sama sahabat, Kanjeng Nabi, mau sujud mau lama sekali. Iya. Ya. Tadi cucu saya ini Hasan Husain naik di punggung saya. Saya khawatir kalau berdiri kemudian dia jatuh dan biarlah dia puas dahulu, gitu ya. Istilah ini jaran-jaranan. Awake dhewe mulai biyen sampai saiki dadi jaran. Nggih, bapake jenengan dari dulu sampai cucu gendong jenengan, no? Ya, kadang anak mbarep jaran. Mbak, Abi naik kuda piye naik? Abi ini dadi kuda. Sampai anak nomor 8 naik kuda, Abi ini 6 sampai tuwek dadi kuda. Ya, gak cukup anake gede kabeh putune. Ya Allah. Ya. Mulai 6 jadi kuda sampai tua jadi kuda. Gitu ya. Saking cintanya kepada Hasan dan Husain. Sampai Rasul katakan beliau adalah raihanai. Raihana itu bunga yang harum, yang sangat Kanjeng Nabi senang wewangian. Gitu ya. Sampai dia adalah wewangianku. Dipuji-puji banyak. Sampai dikatakan sayyidah syabab ahlul jannah. Dua-duanya menjadi penghulu pemuda di surga. Ya. Hasan ini, ya, kakaknya, Husain adiknya itu. Hasan itu sampai pernah Abu Bakar waktu gendong, Abu Bakar radhiyallahu anhu gendong Hasan. Beliau mengatakan Hasan ini mirip kakeknya, tidak mirip bapaknya. Ali bin Abi Thalib tertawa. Hasan ini lebih kepada
ayahnya, kepada kakeknya, mirip Kanjeng Nabi, ya, tidak mirip Ali bin Abi Thalib gitu ya. Dan Ali pun tersenyum. Nah, Hasan ini dalam satu riwayat memang orang yang punya istri banyak gitu ya. Istrinya banyak, kadang menikah cerai gitu. Karena orang ingin jadi sangat menghormati gitu deh. Tapi jangan coba-coba kita ya, jangan. Yo sing dirabi gelem orang kan juga masalah itu. Lek Hasan yang ganteng ya, kayak Kanjeng Nabi ya. Nah, Hasan ini orangnya baik. Nah, di saat tampuk kepemimpinan ini diberikan kepada Hasan, ya, ada seorang sahabi Al-Jalil Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, itu berada di Syam, di Damaskus, ya, untuk berbaiat. Ya. Beliau nggak mau baiat saat itu ya, belum ingin berbaiat, ya, karena masih banyak sahabat-sahabat yang lebih senior. Hasan akhirnya beliau karakternya baik. Karena ingin bersatu, akhirnya beliau turun dari tampuk kepemimpinan itu. Nggak mau terlibat, nggak lama bunuh Husain, dan seterusnya sampai kemudian terjadi pembunuhan di Karbala terhadap Husain radhiyallahu anhu, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu peristiwa besar. Itu terjadi 10 Muharram. Ya. Kisahnya panjang sekali. Yang jelas sampai kemudian Husain terbunuh, peristiwa itu di Karbala, ya, yang kemudian diagungkan oleh kelompok Syiah. Mereka di 10 Muharram pasti mengadakan ritual-ritual melukai diri, ya, kemudian mengalirkan darah dari tubuh mereka, bahkan anak-anak mereka, ya, silat di set, nanti ada darahnya yang keluar. Sebagai apa? Bentuk penghormatan. Ya. Sedangkan Islam tidak demikian. Ya. Beliau gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diajar dalam Islam? Bagaimana mengikuti karakter, sifat ahli ibadahnya Hasan dan Husain, bagaimana kebaikan akhlaknya, bagaimana perjuangannya, itu yang perlu ditiru. Ya, tidak boleh diratapi. Ya. Yang meratap hanya sekedar, dulu orang jahiliyah kalau meratap itu latomal khudub wasyaqal juyub, nampar-nampar pipi dan nyobek-nyobek baju aja dilarang. Apalagi meratap sampai melukai diri dan lain sebagainya. Itu tentunya sifat yang ghulu dan berlebihan yang tidak diajarkan di dalam Islam. Mudah-mudahan dari dua kisah besar ini di 10 Muharram kita bisa mengambil manfaat, ya, dari kisah Musa alaihissalam, ya, dan juga dari kisah terbunuhnya, syahidnya cucu Rasulullah SAW Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan orang-orang terbaik, dengan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini, Allah kelak kumpulkan kita semua bersama Rasulullah fi firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.